Pemirsa, ada kembali di penentuan pemenang Pilkada 2024. Dan langsung saja pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut jelang pencoblosan Pilkada Jakarta, kita terhubung dengan rekan Chamar Haenda yang saat ini tengah mengikuti agenda Ridwan Kamil di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, dan juga ada rekan Kevin Pakan di TPS 31 Lebak Bulus, tempat Dharma Pongrekun memberikan hak suaranya, serta Galuh Pandu di TPS 46 Cipete Selatan, tempat Pramono mencoblos. Dan saya mau ke Chamar terlebih dahulu. Chamar, seperti apa agenda Ridwan Kamil saat ini? Ya, baik, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di kawasan Duren 3 Barat, tepatnya di kediaman dari Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar. Dan saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Ridwan Kamil yang saat ini tengah bersiap-siap untuk bertemu dengan Bahlil Lahadalia. Untuk persiapan dan juga situasi dan kondisi terkini memang tidak ada pengamanan khusus yang dilakukan. Kami dari awak media ini masih menunggu kedatangan dari beliau. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya pada pukul 4 pagi tadi sampai dengan pukul 6 ini Ridwan Kamil sudah melaksanakan aktivitas pertamanya pada hari pencoblosan ataupun sebelum pilkada. Di antaranya adalah kunjungan dan juga nyekar atau ziarah ke makam pahlawan Jayakarta. Dan tadi sebelumnya juga Ridwan Kamil sempat mengikuti sholat subuh berjamaah di Masjid As-Salafiyah, kemudian juga tadi juga baik, langsung. Rekan Chamar, mohon maaf saya harus memotong dan Anda bisa tahan terlebih dahulu rekan Chamar, karena kita akan ke rekan Galuh terlebih dahulu. Karena informasi yang kami dapatkan, Pramono Anung saat ini sudah bergerak menuju TPS. Galuh, boleh diinformasikan lebih lengkapnya seperti apa, Galuh, silakan. Iya, Bayu dan pemirsa, saat ini Pramono Anung sudah meninggalkan kediamannya di Jalan Haji Ambas nomor 18 Cipete Selatan dan akan berjalan kaki sepertinya menuju ke TPS 46 yang jaraknya sekitar 300 meter dari kediamannya. Dan sampai saat ini kami akan mengikuti Pramono Anung yang didampingi oleh istri dan anaknya. Lanjut. Yang nantinya secara khusus nggak ada. Sambil jalan Ibu. Saya berharap bahwa warga Surabaya akan menentukan pilihannya di dalam pemilihan gubernur ini, bisa memilih figur. Sudah mulai berangkat dari kediamannya menuju ke TPS. Galuh, kami akan kembali ke Anda, namun kita akan kembali mendengarkan terlebih dahulu Chamar terkait agenda Ridwan Kamil saat ini. Boleh dilanjutkan, Chamar, silakan. Ya, Bayu, kembali di Duren 3 Barat, di kediaman dari Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar. Sekali lagi memang tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Meski begitu, kami masih terus menanti kedatangan dari Ridwan Kamil yang akan sowan terlebih dahulu sebelum nantinya akan bertolak ke Bandung untuk melaksanakan pencoblosan pilkada di sana. Dapat kami sampaikan tadi setelah kunjungan dari Ridwan Kamil ke Masjid As-Salafiyah, kemudian juga nyekar ataupun ziarah ke makam pahlawan Pangeran Jayakarta. Hal tersebut dipilih dikarenakan semangat juang dari Pangeran Jayakarta untuk bisa merebut kemerdekaan dan juga menumpas dari penjajah begitu. Untuk kemerdekaan Indonesia ini patut diacungi jempol, patut diapresiasi, dan semangatnya juga perlu ditiru, terutama pada pilkada kali ini sebagai seorang pemimpin yang bijak. Nah, kami juga tadi mendengarkan ceramah subuh yang disampaikan oleh Ridwan Kamil secara langsung mengenai makna keikhlasan, kemudian juga berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang apabila kita korelasikan dengan hari ini bisa dimaknai dengan berserah diri dari Ridwan Kamil atas hasil apapun yang akan didapat pada hari ini pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Kalau kita lihat memang sejumlah persiapan dan juga aktivitas terus dilakukan untuk mengawali hari ini dari masing-masing paslon, tidak terkecuali oleh Ridwan Kamil. Tadi kami juga melihat Ridwan Kamil ini datang sendiri bersama dengan timnya tanpa didampingi oleh calon wakil Suswono.
Dan Bayu, ada beberapa hal yang tadi sempat kami tanyakan kepada Ridwan Kamil, terutama berkaitan dengan 6 visi misi yang telah disiapkan. Namun memang sampai saat ini dirinya menyampaikan bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknis ini sudah selesai. Tinggal kepada bagaimana kita mendorong masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada hari ini, karena ini merupakan salah satu kemajuan yang luar biasa ketika masyarakat tidak golput, ketika masyarakat sudah menentukan pilihannya, artinya menandai demokrasi yang maju dari sebuah negara, yakni Indonesia. Dan ada hal-hal lain yang sempat disampaikan berkenaan dengan ikhtiar yang telah dilakukan oleh Ridwan Kamil untuk pilkada kali ini, dan dirinya mengaku berserah diri dengan hasil apapun yang nantinya akan diterima. Dan ada beberapa pesan yang ia sampaikan kepada seluruh masyarakat, sekali lagi untuk bisa hadir ke TPS masing-masing. Dan sampai saat ini memang kami masih menunggu apakah Ridwan Kamil nantinya akan mengunjungi sejumlah TPS yang ada di Jakarta, mengingat setelah pertemuan bersama dengan Bahlil Lahadalia pada pukul 8 nanti, Ridwan Kamil akan langsung bertolak ke Bandung untuk melaksanakan pencoblosan pilkada di sana, dan pada pukul 11.30 ini akan langsung kembali ke Jakarta, dan estimasi datang ke Jakarta sekitar pukul 1 siang. Berkaitan dengan tujuan dan juga visi yang terus digaungkan oleh pasangan Ridho, yakni Jakarta sebagai kota global yang memang diharapkan anti ataupun juga bisa kita sebut dengan bebas miskin ekstrim, yang diharapkan ini bisa menjadi dasar ketika Ridwan Kamil dan juga Suswono terpilih sebagai gubernur nantinya. Sementara demikian, Bayu, kembali ke Anda. Baik, Camar Henda, kami masih menunggu nantinya apakah nanti Ridwan Kamil setelah kembali ke Jakarta ini akan bertemu dengan Suswono ataukah akan berkeliling ke TPS-TPS lain. Kami akan terus menunggu informasi dari Anda. Meski demikian, saya mau ke rekan Kevin Pakan terlebih dahulu. Kevin, sejak pagi tadi rasanya hanya paslon nomor urut 2 untuk DKI Jakarta saja yang rasanya belum diketahui apa saja agendanya. Mungkin bisa dilaporkan, Kevin. Ya, selamat pagi Bayu Pradana dan juga pemirsa. Benar sekali memang kalau situasi di TPS 31, tempat di mana nanti pasangan dari, maksud kami dari calon gubernur 02, Dharma Pongrekun ini akan memberikan hak suaranya di tempat ini. Dan memang untuk pada pagi hari ini belum kami memantau dan juga belum terlihat ada tanda-tanda kedatangan dari Dharma Pongrekun ke tempat ini. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak tim pemenangan Dharma Pongrekun yang menyampaikan bahwa nantinya untuk Dharma Pongrekun sendiri akan tiba di lokasi atau di TPS 31 sekitar pukul 9 pagi nanti, yang mana nanti langsung akan memberikan hak suaranya di tempat ini. Berdasarkan informasi dan juga berdasarkan pemantauan kami di sini bahwa untuk proses di TPS nanti juga berjalan seperti biasanya. Nanti para daftar pemilih tetap atau DPT yang kami pantau ada sebanyak 592 DPT di tempat ini akan langsung memberikan hak suaranya dengan menyertakan dari surat undangan, kemudian dari proses memperlihatkan KTP mereka. Kemudian tadi tepat pada pukul 7 pagi, Bayu Pradana dan juga pemirsa, bahwa dari petugas KPPS yang langsung disaksikan dari petugas Bawaslu, kemudian dari para saksi yang hadir telah membuka surat suara, kemudian ada sejumlah form C1 yang memang kami melihat bahwa nanti akan digunakan pada saat proses pencoblosan di tiap-tiap bilik yang ada 3 bilik di sini yang memang telah disiapkan dari petugas KPPS. Dan memang sampai dengan saat ini Bayu Pradana kami masih terus memantau dan menantikan kedatangan dari Dharma Pongrekun. Namun kalau kita melihat dan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak tim pemenangan bahwa 1 hari sebelumnya, yang mana ini masih dalam masa tenang begitu, Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana melakukan doa bersama, terutama di pondok pesantren yang ada di daerah Jakarta Selatan ini. Yang mana tadi kami menanyakan lebih lanjut
seperti apa konsepnya yang disampaikan tadi, bahwa ada Pak Pendeta yang memimpin doa bersama di pondok pesantren. Tadi juga dari pihak tim pemenangan menyampaikan bahwa ini ingin menunjukkan adanya rasa toleransi antar umat beragama dan juga menyampaikan kesederhanaannya terkait dengan proses kampanye yang sudah dilakukan oleh Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Bila melihat dari rekam jejak kampanye yang disampaikan, ada sejumlah permasalahan yang akan diselesaikan oleh Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana terkait dengan masalah banjir, kemudian pengangguran dan juga kesehatan. Tentunya kami masih menanti, Bayu, nanti kami akan update kembali kepada Anda terkait dengan kedatangan dari Dharma Pongrekun di tempat ini. Baik, terima kasih banyak rekan Kevin, dan kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat ke tempat rekan Galuh yang mana ini kita melihat di layar kaca Anda. Pramono Anung sudah bertolak dari kediamannya menuju ke TPS, dan tentunya kita juga akan melihat nanti bagaimana tempat di mana Rano Karno ini juga akan mulai beraktivitas pada hari ini dan akan bertolak ke TPS dan memberikan hak suaranya. Dan kita akan mengajak Anda pemirsa untuk kembali bersama-sama melihat situasi dari paslon nomor urut 3, yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno. Ya, kita melihat di layar kaca Anda, di sebelah kiri adalah di mana Pramono. Maksud kami adalah, ini adalah yang Anda saksikan adalah di mana Rano Karno yang sudah tiba di TPS untuk memberikan hak suaranya. Rano Karno merupakan calon wakil gubernur nomor urut 03. Ya, terus biasa media lagi liputan. Ya, maaf, bentar. Lagi. Dia Pak, dia maju Pak. Ibu, silakan Bu. Neng. Ya. Gantian. Mas Pram, kanan. Mas Pram kanan, Mas. Mas Pram kanan, Mas. Kanan dulu. Baik, jadi saya hanya mengingatkan untuk para pemilih di TPS 046, silakan Bapak Ibu membawa surat undangan, lampirkan kartu tanda penduduk untuk menyerahkan ke panitia nomor 4 pendaftaran ulang. Setelah Bapak Ibu mendaftar ulang, silakan Bapak Ibu menuju kursi yang akan kita sediakan untuk menunggu antrian. Setelah Bapak Ibu menunggu antrian panggilan, Bapak Ibu mengambil surat suara ke kotak nomor 1, ke panitia nomor 1. Silakan Bapak Ibu cek surat suaranya. Takut ada yang sudah dicoblos atau surat suaranya rusak. Setelah Bapak Ibu mengecek surat ini, langsung Bapak Ibu menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Setelah Bapak Ibu melakukan pencoblosan, silakan surat suara ini dimasukkan ke kotak suara dan melakukan penceluban jarinya ke tinta. Dan setelah selesai, silakan Bapak Ibu menuju ke kotak, menuju ke pintu keluar. Saya rasa itu tata cara untuk pencoblosan. Terima kasih. Panggilan selanjutnya yaitu Saudara Dimas Mustafa.
Dilanjutkan dengan Saudara Abdurrahman Muhammad Nabil, nomor DPT 9. Di mana? Mana? Aman nggak? Aman ya? Tinggiin lagi bang, tinggiin. Iya mau geser. Belum. Selanjutnya Soalnya saya kita jauh nih panggil sama tripod. Bapak Insinyur Pramana Anu Wibawa. Oke. Ah, nggak keburu kak. Dilanjutkan dengan Ibu Endang Nugrahani. Selanjutnya Ananda Hanifah Fadilah Pramana. Sini Mas Pram, sini Mas Pram. Nah, sini Mas Pram. Mas Pram sini. Kanan Mas Pram. Mas Pram sini Mas Pram. Kanan. Nah. Kanan. Kanan Pak. Nah. Ke dalam kotak Karena kebetulan anak-anak ada di situ, nggak di sini, nggak bareng sama saya. Dua anak saya ke sana, mantu saya juga ke sana gitu kan. Ya sebetulnya memang supaya ngeliat kampung gitu. Selanjutnya Ibu Pancarikawati. Kita ajang silaturahmi dengan warga dan juga menyalurkan aspirasi. Itu aja. Ketemu Bu Mega nggak? Mas Pram kanan Mas ini. Mas Pram. Kanan Mas. Lanjut Ibu Ana Huria. Mas Pram. Kanan Mas Pram. Bang seru. Kanan Mas. Bang seru bang. Dapat itu dusuk. Mas kanan Mas. Mas kanan Mas. Kanan Mas. Mas kanan Mas. Hah? Kita kembali melihat bagaimana calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3. Pramono Anung yang berada di kiri Anda dan juga Rano Karno yang ada di kanan Anda. Ini tengah berada di TPS dan sudah memberikan hak suaranya. Tadi kita saksikan Pramono Anung didampingi oleh istri dan anaknya sudah melakukan pencoblosan di bilik suara dan juga sudah memasukkan kertas suaranya ke dalam kotak suara. Sebelumnya, dengan laporan rekan kami Galuh Pandu, juga tadi Pramono bercerita bahwa dirinya tidak mengalami masalah sama sekali, utamanya dalam tidur, di mana Pramono bisa tidur dengan cukup nyenyak dan sudah menyerahkan apapun hasil dari Pilkada Jakarta hari ini. Ahong dan Mas.
sebelum. Kali ya. Yalah capek. Jangan nanya mulu lah, capek udah. Dia baru masuk di Fatena. Baru masuk di Fatena. Ini kebetulan cucu yang udah kamu ikut. Ya, ini kan pengalaman. Itu ke studio. Iya. Betul. Lalu tinggi, berlangsung riang gembira. Hal yang sudah baik ini mari kita jaga bersama-sama. Secara khusus saya juga memberikan apresiasi baik itu pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2 yang telah menjadi bukan rival tapi bersama-sama menjadi calon yang berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan ini pembelajaran yang baik bagi demokrasi kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi semua, terutama bagi warga Jakarta, dan jangan lupa semuanya untuk yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya, pilihlah secara baik dan rasional. Mas, habis ini apakah ada rencana kebagusan ke rumahnya Ibu atau? Ya, saya akan memantau untuk sementara ini. Nanti memang tim telah menyiapkan ada baik untuk quick count, exit poll dan sebagainya, karena memang di era modern ini kan dengan gampang hasil segera bisa diketahui. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini kan ada kurang lebih 14.840 TPS lebih. Itulah yang kemudian ditunggu bersama-sama, mudah-mudahan hasilnya terbaik bagi warga Jakarta. Berarti nonton di rumah dulu ya, Mas? Sementara pengen video call sama cucu. Ada pesan nggak untuk paslon lain? Ya, pesan saya sederhana aja. Apapun yang nanti hasil ini kita terima bersama, nggak perlu kemudian ada sesuatu yang berlebihan. Karena saya lihat Jakarta berlangsung sangat baik, ya. Oke, udah ya teman-teman ya. Oke, Terima kasih ya. Terima kasih. Antara, iya sama-sama. Teman-teman wartawan. Borong ambil. Makan kita yang bayar. Hari ini bebas. Hari ini bebas. Itu ada ini nih. Nyobain bang. Ayo, pada ngambil ya. Iya. Dihitung. Iya, terima kasih. Bang Dul, nyobain dong Bang Dul, makanannya Bang Dul. Makan Bang Dul. Abel kalau pada mau makan. Iya, nyobain Bang Dul. Langsung habis dagangannya. Harus biar habis ya. Boleh saya Bang Dul. Ini buka lemnya. Rasanya Coba. Ini kok kayak sego kucing. kucing itu. Ingetin joknya. Arah mana? Makan itu. Arah. Cucuku di mana? Arah. Mbak. Setelah kita melihat bersama-sama pemirsa bagaimana calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan juga Rano Karno tadi sudah memberikan hak suaranya. Kita saksikan bersama, ini dia Ridwan Kamil yang merupakan calon gubernur nomor urut 1 bertemu dengan Bahlil Lahadalia di kediamannya. Kami belum tahu apa yang akan dibincangkan oleh Ridwan Kamil kepada Bahlil. Namun yang jelas setelah ini rencananya Ridwan Kamil ini diagendakan untuk bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk memberikan hak suaranya. Yang mana rencananya ini nanti Ridwan Kamil ini akan
menyoblos atau memberikan hak suaranya di TPS 23 Bandung. Pertemuan dulu nih. Geser nih, nih. Geser ya. Pada kelihatan langsung. Awal lu. Kita melihat bagaimana pertemuan dari Ridwan Kamil dan Bahlil ini berlangsung secara tertutup. Dan rekan-rekan media hanya dapat menunggu di luar hingga nanti Ridwan Kamil keluar kembali. Dan di sebelah kiri Anda juga ada Risma yang mana ini juga sudah mulai keluar dari tempat tinggalnya. Dan rekan-rekan kami masih terus mengikuti dari berbagai lokasi dan kini kita bertolak ke Jawa Timur, pemirsa. Yang mana di sebelah kiri ini ada Tri Risma Harini yang merupakan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3. Yang mana rencananya Risma ini akan mencoblos di TPS 16 yang berada di kawasan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Kita kembali melihat ke Jakarta. Pramono Anung yang baru saja selesai memberikan hak suaranya kini menyapa warga yang ada di sekitar TPS. Kita lihat memang banyak sekali warga yang meminta bersuah foto. Ya udah, ayo. Lu di Dan di sebelah kanan Anda adalah agenda dari Lulu yang merupakan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, pemirsa. Sekali lagi di sebelah kiri Anda adalah Pramono Anung yang berada di Jakarta yang merupakan calon gubernur Jakarta nomor urut 3. Sedangkan di sebelah kanan Anda adalah agenda dari Luluk Nur Hamidah yang merupakan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1. Ke posko pemenangan karena kita punya posko pemenangan untuk ini menjadi hari yang sangat penting bagi masyarakat seluruh Indonesia untuk memberikan hak suaranya untuk masa depan daerahnya masing-masing. Tadi coblos siapa, Mas Pram? Saya mencoblos di antara ya, Mas Pram dan Rano. Saya dan Bang Dul. Di antara saya dan Bang Dul lah, gitu. Pastilah. Sehingga mudah-mudahan ini juga menjadi ini bagi saya ya. Terima kasih. Mas Pram tadi menyampaikan kalau misalnya ternyata hasil exit poll atau quick count itu ternyata unggul, akan melakukan langkah 100 hari program kerja pertama itu apa saja, Mas Pram? Ya, makasih ya. Yang paling utama adalah seperti yang saya sudah keliling untuk belanja masalah, hal-hal yang berkaitan perbaikan pendataan di bawah termasuk untuk kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, KJMU, memperbaiki PPSU, dan kemudian juga untuk kartu lansia yang sangat kurang sekali. Itulah yang akan saya lakukan betul-betul di awal ya, karena saya tahu persoalan real setelah saya keliling hampir 3 bulan ini, persoalan real di lapangan itu menyangkut itu. Kalau warga Jakarta yang sudah menengah ke atas ini sebenarnya udah fasilitas Jakarta udah cukup baik loh gitu. Ada satu program unggulan menarik yang akan memasang CCTV 24 jam di setiap RT RW ini, seperti apa nantinya, Mas Pram? Ya, itu akan kami terapkan. Memang sekarang ini ada 747 CCTV, kita akan pasang kurang lebih 32.000 CCTV baru, dan itu akan baik untuk masyarakat, terutama kekerasan pasti akan menurun, tawaran untuk orang menggunakan narkoba juga menurun, perkelahian, bullying, pencurian. Karena memang sebagai kota global, kota maju harus ada itu. Nah, Mas Pram, menarik nih, besok kan Persija ulang tahun. Iya.
Apa yang mau disampaikan ke Persija atau apa yang disampaikan dulu deh? Iya, pertama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun secara khusus kepada Persija. Dan kalau saya dapat amanah, maka Jakarta akan menjadi lebih Persija. Oke. Yang lebih Persija itu seperti apa nih, Mas? Yaitu pasti teman-teman Persija, Jackmania tahu apa yang saya maksudkan. Karena memang dari dulu saya adalah pendukung Persija. Jadi saya bukan pendukung yang baru datang. Pagi-pagi, Bu. Kasih ya. Mas Pram, ada satu program lagi. Kasih ya. Bismillah. Bismillah. Selamat Pak ya, sukses Pak ya. Iya, mari Bu, mari Bu. Terima kasih Bapak. Saya yang terima Lihat bagaimana Pramono Anung ini kembali dari TPS menuju ke tempat tinggalnya. Meski demikian, setiap langkah dari Pramono Anung ini ada saja masyarakat yang memintanya untuk bersuah foto ataupun sekedar bersalaman, mendoakan Pramono Anung agar apa yang telah dilakukannya selama masa kampanye ini memiliki hasil yang positif pada hari ini, yaitu hari penentuan suara. diberi akses kemudahan untuk bisa berinteraksi dengan gampang dengan pimpinan, baik itu nanti dengan saya langsung, dengan Bang Dul atau dengan kepala dinas yang kita tugas. Doain ya. Sama hari ini. Doain. Siap. Kasih, makasih. Lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat ya. Dan laporan masyarakat yang dulu ke balai kota kita hidupkan kembali, tapi tidak yang setiap hari. Ada waktu tertentu yang kita atur dan juga bisa melaporkan secara digital ya. Bu. Banyak umur, biar sehat, selamat ya. Amin, minta doanya. Banyak umur, biar sehat, biar amin. Amin. Istri saya. Ya pulang nginap, kan rumah saya itu tuh. Iya. Kalau malam sendiri nenek-nenek nginap rumah anak. Ya Allah, sendiri. Makasih ya. Ini dari sini. Nyoblos. Ya, nyalon dari satu ya. Ya, makasih. Amin. Mas Ram, kalau berbicara terkait dengan tradisi, biasanya ini kan selesai pemilihan, pencoblosan begitu, akan berkunjung ke Kebagusan atau Tengku Umar bertemu dengan Bu Mega. Apakah akan dilakukan sama Mas Ram pagi hari ini? Ya, yang jelas saya ini kan harus mengecek dulu yang paling utama dengan tim yang ada, persiapan untuk exit poll dan sebagainya. Tapi memang saya sudah berkomunikasi juga dengan Ibu. Nanti lihatlah. Ya. Tadi pagi sudah komunikasi? Kemarin saya Udah gagal. mendoakan aja supaya hasilnya seperti yang saya harapkan. Apa dulu ya? Terima kasih. Oke. Silakan. Mbak. Bang. Buka Mas. Anda. LCD. Bang, izin Bang. Ya, kita kembali melihat di mana tadi Pramono Anung yang merupakan calon gubernur nomor urut 3 Jakarta ini berkembali ke kediamannya bersama anak dan istrinya usai tadi memberikan hak suaranya di TPS
Dan di sebelah kanan adalah agenda dari calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil yang mengunjungi kediaman dari Bahlil Lahadalia yang memang tadi sudah tiba, dan saat ini Ridwan Kamil berada di dalam kediaman Bahlil dan memang pertemuan berlangsung secara tertutup. Kami masih terus menunggu nantinya apa yang dibicarakan antara Ridwan Kamil dan juga Bahlil sebelum Ridwan Kamil ini bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk memberikan hak suaranya. Kita saksikan juga di sebelah kiri layar Anda Pramono Anung yang memang sampai saat ini masih terus diminta untuk bersuah foto bersama warga sekitar ataupun juga sekedar bersalaman untuk memberikan doa untuk hasil pilkada yang terbaik bagi Pramono Anung yang sudah memberikan hak suaranya tadi di TPS. Baik dari anak-anak yang berada di sekitar lokasi TPS hingga tadi orang tua yang memang disalami oleh Pramono Anung ini menghampiri sebelum Pramono Anung ini kembali ke kediamannya. Dan kita akan mencoba terhubung dengan rekan Camar Henda yang berada di kediaman Bahlil Lahadalia, tempat di mana Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 yang sedang berkunjung saat ini. Halo Camar. Camar, apakah sudah ada informasi apa yang menjadi perbincangan antara Ridwan Kamil dan juga Bahlil sampai saat ini? Ya, baik. Bayu dan juga pemirsa, benar sekali bahwasanya pertemuan antara Ridwan Kamil dan juga Bahlil Lahadalia ini baru saja berlangsung atau sedang berlangsung. Tadi Ridwan Kamil datang sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, namun belum diketahui pasti apa saja yang dijadikan bahan perbincangan pada pagi hari ini, mengingat untuk pertemuan ini masih terus berlangsung dan kami awak media ini masih terus menanti. Saya saat ini berada di depan rumah ataupun juga pintu gerbang dari kediaman Bahlil Lahadalia, dan nantinya setelah ini diagendakan Ridwan Kamil akan mendampingi ataupun juga menemani langsung untuk Bahlil Lahadalia mencoblos di TPS 003. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang informasi terakhir yang kami dapat tentunya Ridwan Kamil menyampaikan bahwasannya sowan ataupun juga kunjungan ini perlu dilakukan mengingat dirinya merupakan kader dari Partai Golkar dan Bahlil Lahadalia saat ini menjabat sebagai ketua umum dari Partai Golkar. Nah, rencananya Bayu dan juga pemirsa, setelah adanya pencoblosan ini Ridwan Kamil akan bertolak ke Bandung dengan menggunakan kereta cepat Wush. Dan di Bandung ini kami baru saja mendapat informasi terkini bahwa nantinya Ridwan Kamil akan mencoblos di TPS 23 di Jalan Ranca Bulan di Cimbuluit yang tidak jauh dari kediaman Ridwan Kamil. Dan seperti yang disampaikan oleh Ridwan Kamil bahwasanya hal ini juga hal serupa ini pernah terjadi saat Presiden ke-7 yakni Joko Widodo ini sempat melaksanakan pilkada di kampung halamannya, begitu ketika menyatakan ataupun juga mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta kala itu. Sampai dengan saat ini Bayu dan juga pemirsa, kami masih terus menantikan selesainya pertemuan antara Ridwan Kamil dan juga Bahlil Lahadalia. Namun sekali lagi untuk konten atau juga isi dari apa saja yang disampaikan ini kami masih menanti, karena nantinya diagendakan setelah Ridwan Kamil mendampingi Bahlil Lahadalia untuk melaksanakan pencoblosan di TPS 003 yang jaraknya kalau saya gambarkan ini sekitar 20 meter, 20 sampai 25 meter dari kediaman, artinya sangat dekat sekali. Nantinya akan ada
akan ada pernyataan langsung yang akan disampaikan oleh keduanya kepada awak media. Bayu. Baik, terima kasih banyak Camar. Kami akan terus menunggu bagaimana informasi ataupun kabar nanti apa yang dibicarakan oleh Ridwan Kamil kepada Bahlil Lahadalia. Terima kasih banyak Camar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tentunya pemilihan pemenang Pilkada 2024 masih akan terus kembali untuk mengabarkan Anda dari Pilkada Serentak 2024. Dan setelah ini rekan saya Alista Hadi dan Pram Senjaya yang akan menemani Anda pemirsa. Saya Bayu Pradana mengucapkan terima kasih pemirsa. Jangan kemana-mana karena penentuan pemenang Pilkada 2024 akan kembali.